Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita Jumat subuh yang lalu, surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, halaman 348, masuk kepada ayat yang ke-116. Halaman 349 terbalik. Halaman 349 surat Al-Mu'minun, surat ke-23, masuk kepada ayat ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Fata'ala, maka maha tinggilah Allah Al-Malikul Haq. Al-Malik, Raja, Al-Haq, yang sebenarnya. La ilaha, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, illahu, melainkan Dia. Rabbul Arshil Karim, Rabb atau pemilik arasy yang mulia. Wa may yad'u ma'allah, dan siapa saja yang yad'u, menyeru menyembah, ma'allahi ilan akhar, selain daripada Allah, ilahan akhar, itu sembahan yang lain selain Allah. La burhana lahu, tidak ada burhan, tidak ada dalil, tidak ada bukti baginya. Fa innama hisbuhu hisabu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hanya saja perhitungannya 'inda rabbih, di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya la yuflih, tidak akan beruntung orang-orang kafir. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, ilfir, ampunilah, warham, dan rahmatilah aku, wa anta khairur rahimin, engkau adalah khairur rahimin, sebaik-baik yang memberi rahmat. Demikian kira-kira terjemah sesuai dengan Quran terjemah. Mari kita pahami. Ayat 116 menyatakan bahwa kita manusia ini Allah cipta bukan sekedar hanya untuk main-main, dicipta tanpa maksud, tanpa tujuan.
hanya sekedar tanpa ada misi, kata orang. Abasa itu adalah pekerjaan tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud, sehingga bisa diterjemahkan main-main. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu wahai manusia setelah mati meninggalkan pentas kehidupan dunia, kamu tidak akan dikembalikan kepada kami untuk dimintai pertanggungjawaban, ditanya, disidang, diadili, lalu diberi pembalasan. Jangan sampai kamu menyangka demikian itu. Lalu sambungannya, fata'ala Allahul malikul haqq. Fata'ala, maha tinggilah Allah, Raja yang sebenarnya, yakni maha sucilah Allah, Raja di Raja, Raja yang sebenar Raja, daripada berbuat, yaitu menciptakan kamu khususnya hai manusia, dan menciptakan semua makhluk pada umumnya sekedar hanya untuk main-main, tanpa maksud, tanpa tujuan. Maha tinggi dia, maha suci dia. Itu pekerjaan atau perbuatan anak kecil. Dia maha tinggi daripada berbuat hal demikian. Artinya maha suci dia daripada berbuat sesuatu yang tanpa maksud, tanpa tujuan. Itulah dia ayat yang dibaca, Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hada batila, tidaklah semua ini engkau ciptakan batil, sia-sia. Alam semesta, alam jagat raya, lebih khusus kita manusia, dia ciptakan ada maksud, ada tujuan. Tujuan pencipta kita jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan diseru kepada kita, diutusnya rasul-rasul, sehingga ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kamu yang telah mencipta kamu, karena kamu diciptakan agar supaya kamu menyembah Dia, mengabdi kepada Dia, taat patuh tunduk kepada Dia, yang telah menciptakan kamu, dan orang-orang nenek moyang kamu pun Dia yang menciptakan. Jadi kalau ayat di atas katakan kamu diciptakan hai manusia bukan sekedar untuk main-main abata, dan jangan pula kamu menduga bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Seiring sejalan dengan surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, surat ke-75 ayat 36 Al-Qiyamah. Ayahsabul insan, apakah mengira manusia itu ayutraka akan dibiarkan begitu saja dia sudah. Yutraka dibiarkan sudah begitu saja, bebas lepas tanpa dimintai pertanggungjawaban, atau diciptakan dia, ditempatkan di bumi tanpa diperintah, tanpa diatur? Jawabannya tidak. Sudah adalah dibiarkan begitu saja. Nah, apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja, lalu setelah mati habis seperti matinya binatang? Tidak. Kamu setelah mati kepada kami akan dikembalikan, ya, untuk dimintai pertanggungjawaban.
ditanya di sidang diadili, lalu diberi pembalasan. Kalau demikian persangkaan kamu, anggapan kamu hai manusia, fa ta'ala Allah, maha tinggi, maha suci lah Allah daripada berbuat yang seperti itu. Karena dia adalah Rabb al-Malikul Haq, dialah raja yang sebenar raja. Nah, di sini kita garis bawahi sedikit, al-Malikul Haq. Al-Malik raja. Raja yang sebenar raja adalah Allah. Karena dia pemilik, dia pencipta, dia pengatur alam semesta. Segala sesuatu berada di bawah kendali kuasanya. Dia yang mengurus semua. Jadi raja yang sebenar raja adalah Allah. Raja-raja asalin daripada Allah adalah raja Ica-Ica. Dia yang menganugerahkan kerajaan itu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Surah Al-Imran kan? Katakanlah wahai Allah, Allahumma, pemilik semua kerajaan, Malikal Mulk, pemilik semua kerajaan. Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan itu kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau cabut, engkau ambil kerajaan, kekuasaan itu daripada siapa pula yang engkau kehendaki. Itu petanda dia yang punya. Siapapun jadi raja adalah anugerah Allah. Kita hanya berusaha mengangkat orang, memilih orang, menunjuk orang agar dia menjadi pemimpin. Tetapi keputusan akhirnya adalah di tangan Allah, sang raja yang sebenar raja. Nah, raja yang sebenar raja itu tidak mungkin berbuat demikian, mustahil akan berbuat melakukan sesuatu sekedar hanya untuk main-main. Itu makanya dikatakan fata'alallahu malikul haq, maha tinggilah, yaitu maha sucilah daripada Allah daripada berbuat yang demikian. Karena dia raja, raja yang sebenar raja. Itu kerajaan anak-anak main-main, bolok-olok, abasa. Fata'alallahul malikul haq. La ilaha illahu, tidak ada ilah. Apa itu ilah? Al-ma'bud. Ilah maknanya yang disembah. Berarti tidak ada al-ma'bud, tidak ada ilah yang disembah. Disisipkan di situ dengan bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang patut, yang berhak, yang pantas untuk disembah, diibadahi di alam jagat raya ini. Illahu, melainkan dia, dianya al-malikul haq itu. Kembalikan huwa kepada Allah al-malikul haq. Dialah Allah al-malikul haq, raja yang sebenar raja itu, yang berhak disembah, diibadahi, ditaati. Bahkan kamu itu wahai manusia dicipta agar kamu menyembah dia, menyembah al-malikul haq, raja-raja. Jadi tidak ada, la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Kata-kata ilah artinya yang disembah, ma'bud. Disisipkan oleh para ulama supaya jangan rancu pengertiannya. Tidak ada yang berhak disembah. Berhak itu bihaqqin. Tidak ada yang patut, yang pantas, yang berhak untuk disembah, diibadahi, melainkan yang berhak disembah itu hanyalah dia. Hu di sini kembali kepada Al-Malikul Haq, Allah Al-Malikul Haq. Jadi tidak ada yang berhak disembah melainkan dia, yaitu Allah Al-Malikul Haq.
Bagaimana mungkin di alam semesta ini Allah Raja Diraja, Allah Penguasa, Allah Pencipta, Allah Pemilik, Allah Pengatur, ada pula yang berhak disembah selain pada Dia di dalam kerajaannya? Mustahil. Nah, Allah Raja Diraja yang tidak berhak disembah melainkan Dia, mustahil dan maha suci Dia menciptakan kamu hanya sekedar untuk main-main. Dilepaskan, dibebaskan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban. Dan kenyataannya banyak manusia seperti itu. Karena hidup bagi mereka hanyalah itu, bersenang-senang, bermain-main, memperturutkan hawa nafsu. Mereka tidak sadar atau tidak percaya atau tidak yakin suatu saat mereka akan mati, lalu mereka akan dihidupkan lagi, dipanggil, dikumpulkan, disidang, ditanya. Keyakinan seperti ini harus dikokohkan, dikuatkan, dimantapkan, diteguhkan bahwa setelah mati kita akan dipanggil oleh Al-Malikul Haq itu. Kemudian kita akan disidang, diadili, ditanyai, dimintai pertanggungjawab apa saja sepak terjang yang kita lakukan selama hidup ini. Apakah kita sekedarnya memang untuk main-main itu, untuk sendagurau, la'ibu walahun, untuk main-main, sendagurau, wazinatun, untuk berhias-hias, watafakhur, untuk berbangga-bangga, watakathurun, hanya untuk sekedar memperbanyak-banyak kekayaan, harta benda, pangkat, jabatan. Kalau hanya itu kerja kamu, nanti kamu akan mengalami akibat di hari saat kamu dipanggil menghadap Dia. Fa ta'ala Allahu Malikul Haq, la ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim. Kata-kata Rabb di sini maknanya pemilik, yang punya. Dialah Allah Rabbul Arsy. Rabbul Arsy adalah Rabb, pemilik, yang punya Arsy yang mulia. Apa talinya? Nah, sedikit kita ingatkan. Arsy adalah makhluk terbesar. Arsy adalah makhluk terbesar. Saya tidak akan menjelaskan apa itu Arsy, di mana letak Arsy, bagaimana Allah bersemayam di Arsy, tidak. Cukuplah beliau-beliau saja yang perdebatkan. Saya tidak akan berdebatkan. Tidak guna. Cuma digambarkan bahwa Arsy itu makhluk Allah yang sangat besar. Di Arsy itu Allah bersemayam. Sekedar untuk mengingatkan, pernah kita sampaikan dulu di sini bahwa 7 lapis langit yang kokoh ini berada di bawah sungkup Arsy itu. Langit pertama, kedua sampai ketujuh. Langit pertama saja dihiasi dengan berbagai macam bintang dan planet-planet yang jumlahnya miliaran. Itu langit pertama sampai langit ketujuh. Dan alam jagat raya, alam semesta di bawah sungkup Arsy. Perbandingannya, langit yang 7 lapis ini bila dibanding dengan Arsy Allah itu hanyalah bagai sebuah lingkaran cincin yang terletak di padang rumput yang sangat luas. Berarti kecil sekali langit yang 7 lapis, apalagi bumi. Dialah pemilik Arsy itu. Betapa agung Dia, betapa besar Dia, betapa tinggi Dia. Mungkinkah Dia, pemilik Arsy itu, akan berbuat sesuatu secara hanya main-main, tidak ada maksud, tidak ada tujuan? Itulah Dia. Orang-orang yang ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi
Mereka berpikir, merenungkan pencipta langit dan bumi, lalu mereka menyadari, oh semua ini diciptakan bukan sekedar untuk main-main, senda gurau atau batil. Semuanya menjadi tanda bagi ulul albab. Ayat tanda bagi ulul albab yang menunjukkan tentang siapa dia. Dia Maha Besar, Dia Maha Esa, Dia Maha Tinggi, Dia Maha Agung, Dia Maha Kuasa. Maha sucilah Dia itu daripada membuat kamu wahai manusia sekedar untuk main-main. Ke atas juga perginya. Untuk itu kita disadari melalui ayat ini, kita ke dunia ini bukan untuk main-main, karena Allah menciptakan kita untuk main-main. Kita dilahirkan, kita ditempatkan di dunia ini bukan sekedar untuk main-main. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Allah yang Maha Tinggi, Raja yang sebenar Raja, tiada berhak disembah melainkan Dia. Dialah pemilik arasy yang mulia itu, menciptakan kita manusia ini buduni, itu ayatnya, agar supaya kamu menyembahku, menyembah Al-Malikul Haq, menyembah Rabbul Arsyil Karim. Ini sambungan ayat yang lampau. Untuk itu, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa saja, ini ancaman. Siapa saja yang yad'u menyeru, dalam artian menyembah, beribadah. Karena orang yang menyembah, orang yang beribadah pasti menyeru yang disembahnya. Siapa saja yang menyeru, yakni menyembah apapun yang disembahnya, berarti dia menyeru. Para penyembah-penyembah itu menyeru kepada yang disembahnya. Apalah yang dibacanya terserahlah. Apa nama Tuhan-Tuhan mereka dan sembahan-sembahan mereka, lalu mereka seru. Mau berdoa, mau mengadu, mau meminta, mau berlindung, mengabulkan keinginan mereka, mereka seru. Jadi yad'u. Yang kita seru adalah Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Allah itulah yang kita seru. Nah, siapa saja yang yad'u, siapa saja yang yad'u, menyembah, menyeru, termasuk berdoa, kepada wa may yad'u ma'allah, bersama Allah itu Tuhan yang lain. Di samping dia beribadah, menyembah, menyeru Allah, juga ada yang lain yang diserunya, yang diibadahnya. Ini memang syirik ini. Ada orang syirik itu atau kafir itu betul-betul menyembah, beribadah, menyeru kepada selain Allah dan tidak kenal dengan Allah sama sekali. Asli kafirnya. Ada pula orang di samping menyembah Allah, dia menyembah selain Allah, syirik. Dibagi-bagi pula lah tingkat syirik itu. Syirik jali, syirik kabir. Syirik adalah nyata-nyata menyembah selain Allah. Syirik yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, syirik yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, itu kita ini, syirik yang sangat ditakutkan oleh Nabi adalah
beribadah kepada Allah, tapi dalam beribadah kepada Allah itu ada tujuan lain dalam beribadah. Namanya syirkul khafi, syirik kecil, yaitu riya. Karena di samping kita menyembah Allah, salat, ada pula maksud yang lain. Minimal dilamakannya rukuknya ketika orang melihatnya, dilamakannya sujudnya ketika orang melihatnya, dipanjangkannya ayatnya ketika ada orang melihatnya. Nah, ketika itu sudah ganda double. Tadi biasa-biasa saja, lalu ketika orang masuk dipanjangkannya. Nah, ketika itu sudah berubah sedikit niat. Namanya syirik halus, syirik tersembunyi. Jadi syirik terang-terangan betul-betul menyembah selain Allah. Ada Tuhan, ada sembahan yang disembahnya lain selain pada Allah. Kalau syirik khafi, syirik halus, syirik tersembunyi, syirik rahasia, di dalam beribadah ada maksud lain. Namanya riya. Akhir daripada surah Al-Kahfi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan apapun jua. Akhir surat Kahfi. Apa maksudnya? Tidak memperserikatkan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan apapun jua. Riya. Riya, orang yang tujuan beribadahnya untuk memperlihatkan atau agar dilihat oleh orang lain. Ketika dia beribadah seperti itu, dia sudah syirik. Syiriknya syirik khafi, syirik tersembunyi, syirik sirri, syirik rahasia, syirik halus, syirik yang samar. Maka ibadah seperti itu bisa rusak, bahkan bisa batal. Di sini dalam ayat yang kita pelajari ini terarah kepada orang-orang yang betul-betul menjadikan selain daripada Al-Malikul Haq, selain daripada Rabbul Arsyil Karim untuk disembah, dipuja-puja, diagung-agungkan, diibadahi. Ayat ini menjelaskan siapa saja yang mengangkat, menjadikan, mengambil selain daripada Allah Al-Malikul Haq, selain daripada Allah yang berhak disembah, selain daripada Rabbul Arsyil Karim, disembah. Apakah dia berbentuk benda-benda atau berbentuk khayalan? Kalau benda-benda jelas, ada matahari, ada patung-patung, ada batu, ada gunung, atau batang kayu. Kalau bentuk khayalan, dikhayal-khayalkannya apa yang disembahnya, lalu dipersonifikasikannya dalam bentuk sosok tertentu. Semuanya itu min dunillah namanya. Min dunillah. Kembali kita ke sini. Apa yang disembah selain daripada Allah namanya ilahan akhar. Ilahan akhar. Akhar yang lain. Jadi ilahan akhar, sembahan yang lain. Ilahan akhar, sembahan yang lain selain daripada Allah. Siapa saja yang menyembah yang beribadah, yang mengangkat, yang menjadikan, yang mengambil sembahan untuk dia sembah, untuk dia ibadahi selain daripada Allah, la burhana lahu bih. La burhan, apa itu burhan? Burhan dalil. Burhan itu dalil. Dalil
bukti yang menunjukkan sesuatu selain Allah itu berhak disembah. Itu yang burhan. Yang tidak ada burhan, bukti, dalil, alasan sedikit pun baginya bahwa dia juga patut untuk disembah, juga patut untuk diibadahi, juga patut diangkat sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, lalu disandingkan dengan Allah. La burhana lahu bi. Tidak ada sama sekali burhan, bukti, dalil, alibi, alasan baginya orang itu dengan penyembahan yang disembahnya itu. La burhana lahu bi. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka sesungguhnya hanya saja hisabu, perhitungan pembalasannya. Hisabkan perhitungan. Hisabnya, perhitungannya. Yang dimaksud di sini hisab adalah pembalasannya. Maka nanti ketika dikumpulkan seluruh makhluk di hadapan pengadilan Allah yang Maha Tinggi, di hadapan pengadilan Raja di Raja, di hadapan pengadilan Rabbul Arsyil Karim, untuk dihisab, diperhitungkan semua perbuatan manusia dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ketika itu balasan untuk siapa saja yang yad'u ma'allahi ilahan akhar akan diterimanya langsung daripada sisi Tuhannya yang sebenarnya, 'inda rabbi. Maka hisabnya, yakni balasannya di hari penghisaban, akan diterimanya langsung daripada sisi Tuhannya yang berhak disembah. Itu Tuhan yang Al-Malikul Haq, Tuhan yang la ilaha illahu, Tuhan yang Rabbul Arsyil Karim. Itulah nanti yang akan menghisab, memperhitungkan, lalu memberikan sanksi, balasan dan hukuman. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Untuk orang yang menjadikan, mengambil sesuatu selain Allah sebagai yang disembah. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya la yuflih, tidak akan menang orang-orang yang kafir. Awal surat Al-Mu'minun, aflahal mu'minun, ya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu awal-awal surat. Ujung surat yang kita baca sekarang la yuflih. Di awal surat yang akan menang, yang akan beruntung mukmin. Di ujung surat orang yang tidak akan menang, yang tidak akan beruntung, justru akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan luar biasa, adalah al-kafirun. Karena dia tidak beriman. Karena dia tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah. Bahkan mengambil, menjadikan atau mengangkat ilahan akhar, sembahan-sembahan lain. Itu yang dijadikannya sembahan. Maka orang seperti ini
la yuflih, tidak akan menang, tidak akan memperoleh kenikmatan nanti di akhirat. Justru yang akan diperolehnya adalah kesengsaraan, penderitaan, siksa dan azab. Khalidina fiha, kekal dalam siksa azab itu di neraka Jahannam. Orang yang menang orang mukmin. Orang yang menderita, orang yang kalah adalah orang kafir. Nanti di akhirat. Sebab menang dan kalah, beruntung dan merugi itu penentuannya bukan di dunia, di akhirat. Di dunia ini ketika main namanya masih bermain kita. Peluit belum berbunyi, pertandingan belum usai. Penentuan menang dan kalah, diterima atau ditolak, bahagia atau sengsara, beruntung atau merugi, nanti kapan? Di hari keputusan. Kapan hari keputusan? Hari keputusan itu yaumul fasli, liyaumil fasli. Di hari keputusan itulah diputuskan. Itu ketika dihisab, disidang, diadili, ditanyai, diminta pertanggungjawab, lalu diberi keputusan. Namanya yaumul fasli. Ketika itulah orang-orang menerima keputusan. Keputusannya yang menang orang mukmin, tiba di bertinju, yang diangkat tangannya orang mukmin. Yang kalah, yang menderita, yang sengsara, yang merugi adalah kafir. Sekarang belum lagi, karena sekarang kita masih bertanding. Menang sementara baru sudah unjai gol satu buah, baru dia sudah melakukan berbagai macam selebrasi. Itu tiba di pemain bola. Belum. Penentuannya belum lagi. Nanti tiba di keputusannya, tiba di penentuannya, baru di situ tuh jelas siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang beruntung, siapa yang merugi. Dalam ayat ini dikatakan la yuflihul kafirun, orang yang kafir itu orang yang mengangkat, menjadikan, mengambil selain pada Allah sebagai Tuhan, orang yang mengira, menyangka hidup ini hanyalah sekadar main-main, abatha, diciptakan tanpa maksud, tanpa tujuan, la yuflih, tidak akan menang. Waqul, ditutup ayat ini, waqul. Dan katakanlah, ini perintah awal kepada Nabi. Dan katakanlah ya Muhammad, Rabbil fir warham, wahai Tuhanku, ampuni dosaku. Warham, dan rahmati aku. Nabi diperintah. Bukan berarti Nabi bersalah, Nabi berdosa, tapi menandakan bahwa tidak satu pun manusia yang tidak luput daripada salah dan dosa. Nabi makanya tidak bersalah, tidak berdosa, karena beliau sudah dijamin mendapat ismah, penjagaan, perlindungan, sehingga beliau itu ma'sum, min ain sad waw mim ma'sum. Beliau mendapat ismah, ain sad mim ta marbutah, ismah, perlindungan, sehingga beliau tidak ada salah. Andaikan beliau bersalah, dosa beliau telah diampuni. Lalu kenapa beliau masih diperintah untuk minta ampun? Karena beliau Rasul, beliau Nabi. Perintah itu tertuju kepada beliau, lalu disampaikan kepada kita, umatnya. Kalaulah beliau sendiri sebagai Rasul, sebagai utusan Allah,
minta ampun, padahal sudah dijamin beliau tidak bersalah, beliau diperintah untuk minta ampun, apalagi itu dia, apalagi kita. Bahkan beliau dalam satu kali duduk bisa 100 kali lebih minta ampun. Seperti ini duduk lebih bila 1 kali minta ampun, 100 kali. Kalau bahasa awaknya sekali anyak. Pernah dulu Abu Bakar dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban, menemui Rasulullah. Abu Bakar katanya, kata beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarilah aku suatu doa. Ad'u bihi fi salati, yang doa itu aku akan mohonkan kepada Allah dalam salatku. Ajari aku suatu doa, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, doa yang akan aku baca, yang akan aku mohonkan kepada Allah dalam salatku. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kul, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak, lantaran banyak melanggar, banyak melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Untuk itu aku memang sungguh zalim dengan kezaliman yang banyak. Zalamtu nafsi zulman katsira. Dan innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang akan mengampuni dosa melainkan Engkau jua, ya Allah. Untuk itu faghfirli, ampuni dosaku dengan suatu keampunan yang langsung daripadamu. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diperintah wa qur rabbighfir warham, gandengkan keduanya, rabbighfirli warhamni. Tiba di duduk, tiba di salat jenazah, Allahumma fillahu warhamhu. Di akhir surah Al-Baqarah ketemu lagi penggandengan minta ampun dengan minta rahmat. Di doa Nabi Adam ketemu lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak ampuni kami dan tidak Engkau beri rahmat kami, kami betul-betul termasuk orang yang merugi. Supaya kita jangan termasuk orang yang merugi. Sebab kita manusia ada salah, ada dosa, ada lalai, ada keliru, ada khilaf. Karena kita tidak sempurna, maka rajin-rajinlah meminta ampun dan minta rahmat. Sebab siapa yang tidak mendapat ampunan, siapa yang tidak mendapat rahmat, sungguh dia merugi dengan kerugian yang sangat besar. Perseringlah membaca doa ini. Minimal rabbighfirli warhamni, atau doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Ini dah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sebagian ulama menyatakan ini doa yang akan dibaca sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Ulama lain memahami boleh dibaca kapan saja dalam salat.
dalam sujud juga bisa. Tapi siapa yang mencukupkan membacanya setelah innaka hamidum majid sebelum salam juga boleh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bagi yang tidak dapat dibaca sekarang tidak dapat, tapi dihafal bisa. Bagi yang sudah dapat, rajin-rajinlah ini membaca ini, karena Allah perintah Allah. Apa perintah Allah? Wa qur rabbighfir warham. Dan katakanlah ya Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir, ampuni dosaku, warham, dan rahmati aku, karena engkau adalah sebaik-baik khairul rahimin, sebaik-baik yang beri rahmat. Ketika sa'i antara Safa dan Marwah itu juga dibaca Rabbighfir warham wa tajawwad amma ta'lam innaka antal azul akram. Ada juga yang mengajarkan dibaca ketika di lampu hijau. Banyak ulama menyatakan sepanjang sa'i perbanyak baca Rabbighfir warham. Kedua-duanya digandengkan. Dan nama Allah kedua-duanya sering digandeng dalam Quran, Ghafurur Rahim, Ghafurar Rahim. Digandeng. Allah itu Maha Pengampun. Kenapa Allah Maha Pengampun? Karena Dia Maha Penyayang. Karena Dia Maha Penyayang lah Dia Maha Pengampun gitu. Gandeng kedua-duanya. Minta ampun, minta rahmat. Sering-seringlah membaca itu. Dalam salat dispesialkan ini ketika duduk. Karena duduk itu adalah khusus untuk meminta kepada Allah. Di duduk tidak ada tasbih, tidak ada tahmid, tidak ada takbir di duduk. Karena duduk itu spesial untuk meminta. Digabung ada 8 yang diminta. Itu penggabungan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini afini wa'fu anni. 8 yang diminta. Ini penggabungan ini. Dari 5 buah hadis atau 6 buah hadis dia gabung menjadi spesifik. Begitu bacaannya. Dan dibolehkan membaca gabungan ini. Kalau kita cari susunan seperti itu tidak ketemu dalam hadis. Karena dia penggabungan dari berbagai macam riwayat. Sebagian ulama membolehkan menggabung seperti itu karena supaya terhimpun semua riwayat. Rabbighfirli warhamni pangkalnya. Maka ketika salat bersungguh-sungguhlah minta ampun, kan itu perintah. Dalam salat bersungguh-sungguhlah minta ampun karena perintah. Apa perintah? Wa qur rabbighfir warham. Katakan, ucapkan karena kamu berdosa. Walaupun kamu telah menyembah Allah, telah berbuat taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tapi karena kamu itu manusia, makhluk yang tidak sempurna, ada saja salah dosa, khilaf kelirunya. Minta ampunlah. Orang yang tidak minta ampun adalah orang yang sombong. Nabi Adam saja, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi semua meminta ampun kepada Allah. Dia karena sudah menganggap dirinya orang yang saleh, orang yang taat, ahli ibadah, tidak minta ampun. Sombong dia kan? Sombong dia. Ditutuplah ayat ini seperti ini. Kalau awal ayat dikatakan beruntung menang orang mukmin, di sini kalah, gagal, merugi, menderitalah orang yang kafir. Dan sucikanlah diri kamu daripada berbagai macam salah dan dosa dengan minta ampun dan minta rahmat kepada Allah yang Maha Pengampun dan yang Maha Penyayang. Sekian kaji kita subuh ini. Semoga berfaedah dan manfaat kepada kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.